Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba 'alaina al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Gejajahan, yang kami hormati pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Gejajar, yang kami hormati pimpinan cabang Nasihatul Aisyah Gejajar, tentu juga pimpinan cabang Aisyah Gejajar, jemaah sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita sama-sama dapat bertemu, dapat talabul ilmi, dapat berkumpul. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebuah kebahagiaan bagi kami bisa berada di hadapan bapak-bapak ibu sekalian, bisa sharing pengalaman ngaji bareng, dan secara jujur yang lebih membanggakan saya, ini pemudanya banyak. Karena saya sering, hampir setiap ahad saya keliling, sampai ke Surabaya, sampai ke Jakarta, Barat, Manggaran. Biasanya kalau ngaji itu Muhammadiyah yang datang 50 tahun ke atas. Ini pemudanya banyak. Alhamdulillah. Yang lebih membanggakan lagi, ini untuk yang pertama kali ada PCNA. Iya, saya itu di grup sering keluar-keluar. Ini pemudanya ngajinya kapan? Yang NA-nya kok sering nggak ada ngajinya kapan? Sering teriak-teriak saya. Karena NA-nya itu kok jarang yang hidup di mana-mana itu. Tapi di sini luar biasa mengadakan pengajian. Sangat bangga sekali saya. Senang saya. Artinya apa? Masa depan Muhammadiyah di Ngejajar aman. Insya Allah. Ya kalau yang tua-tua kan nanti, meskipun yang muda juga tidak menutup kemungkinan meninggalnya sudah dekat. Tapi kalau yang tua akan lebih dekat itu. Nah, kalau yang tua meninggal, siapa yang akan ganti estafet Muhammadiyah? Kan yang muda-muda kan gitu. Nah, kita ini. Nah, kalau pemudanya malas ke masjid, malas ngaji, NA-nya malas ngaji, nanti yang gantikan Aisyahnya siapa? Yang gantikan Muhammadiyahnya siapa? Saya menyampaikan, ini kita punya masjid besar, ini kita punya PKU besar, ini kita punya sekolahan besar. Kalau yang tua-tua saja yang aktif, nanti suatu saat ketika yang tua sudah tua sekali, sudah tua renta, mereka melihat PKU, melihat sekolah itu sambil nangis. Kok iso? Tetap magrong, tetap mewah, tetap rame.
tapi pegawai-pegawainya bukan orang Muhammadiyah. Iya, yang aktivisannya bukan orang Muhammadiyah. Soalnya apa? Nah, pemudanya nggak mau ngaji, Aisyahnya nggak mau, NA-nya nggak mau ngaji. Tapi kalau seperti ini sangat membanggakan, senang saya. Saya sering sampaikan ke pemuda-pemuda Muhammadiyah itu sampai begini. Ayo nek ngaji bareng sambil ngetrek bareng, ayo. Meskipun saya bisa ngetrek, bonceng, tak bonceng, itu kan nyambung bonceng, serap apa, ngetrek bareng kemana, kemah bareng, yang penting ngaji, orang kudu nang masjid kan gitu. Karena untuk membangkitkan pengajian di kita itu kok berat. Padahal jargon kita apa? Ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran, sunnah. Ini apa loh kembali ke Quran sunnah? Lo kembali ke Quran sunnah kok tidur nang masjid nono? Kan aneh. Kembali Quran sunnah di masjid gak ada, jam masuk apalagi subuh, maghrib isya gak ada, kan aneh. Ini Quran sunnahnya di mana kan gitu? Quran sunnah pakai bahasa Arab, mau Quran di grup al-Gladun, salah kabeh, kan repot. Jadi di hati itu, aduh piye, sedih gitu. Tapi kali ini insya Allah terobati, kesedihan saya terobati. Kemarin saya dari mana kemarin tuh? Kau masjid Kauman di Batur, itu juga pemuda. Alhamdulillah. Saya lewat sini pulang pagi-pagi. Oh, besok mau di sini nih, ya. Alhamdulillah. Tapi yang tempat lain mudah-mudahan nular, mudah-mudahan menular. Alhamdulillah saya di Mesir juga banyak pemuda kita yang di sana. Lumayan 400-an anggota Muhammadiyah di Mesir. Dari jumlah mahasiswa yang jumlahnya kisaran 14.000. Dari 14.000 mahasiswa, 400 Muhammadiyah, lumayan. Kan gitu kan. Sekiranya mereka pulang jadi dai semua kan, jadi ulama semua kan, luar biasa kan gitu. Ya. Ada yang lebih aneh lagi. Karena saya waktu itu pernah masuk ke kedutaan, bantu-bantu di kedutaan, jadi penanggung jawab seni budaya. Waktu ujian terakhir kan harus dites ya kalau mau masuk ke sana itu. Kalau kamu masuk di kedutaan, kira-kira apa yang akan dilakukan? Kalau seandainya saya tempatkan di pusat budaya, apa yang akan dilakukan? Saya siapa? Ya kalau saya di pusat budaya akan saya kembangkan silat sebagai bagian dari seni budaya Nusantara Indonesia kan gitu. Maka bulan Oktober saya mulai kerja di kedutaan, Januari sudah ada tapak suci Muhammadiyah di Mesir untuk orang Mesir. Sebelumnya yang belajar silat tapak suci sesama mahasiswa. Tapi 2011 waktu itu langsung saya minta ke kedutaan, kasih saya anggaran sekian, nanti kita kembangkan pencak silat. 2 tahun itu yang ikut tapak suci lumayan 3 orang. 3 orang. Ada satu yang kader yang saya senang sekali, potensial militannya luar biasa. Tahun 2014 waktu Mursi digulingkan, demo besar, ikut demo, ketembak sininya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ketembak. Saya kena lihatin fotonya langsung, aduh kader saya ketembak. Tidak meninggal tapi lumpuh. Satu lagi kader potensial ketembak punggungnya. Asli kalau di Mesir itu kayak gitu. Waduh, akhirnya pelatih kita kasih surat khusus. Ini pelatih tapak suci di bawah naungan kedutaan Indonesia. Kalau kedutaan kan milik negara, jadi aman. Kita kasih surat. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ahli kata ditangkap, takutnya dikira ikut makar kan, ikut menentang pemerintah. Keluarkan suratnya, saya pegawai kedutaan ngajar silat, jadi aman kan gitu. Kita kasih surat. Sekarang dari 3 itu yang ikut tapak suci orang Mesir asli lebih dari 6.000. 6.000. Dari 6.000 lebih dari separuh perempuan. Jadi justru perempuan yang banyak tertarik.
Dan mereka tertariknya tapak suci kenapa? Mereka julukinya apa? As-silat al-islami, seni bela diri pencak silat Islam. Ada Islamnya. Kok ada Islamnya itu? Karena apa? Kalau karate kan ya sekono kaya lah gitu kan. Kungfu ya kayak gitu. Tapi tapak suci beda. Pertama kali masuk mulai kita syahadat dulu, kita doa dulu kan gitu. Islami sekali. Lagi latihan adzan berhenti semua. Berhenti sholat jamaah di lapangan. Habis sholat jamaah kita mulai latihan lagi. Kalau Ramadan seperti ini, hampir setiap hari buka bersama. Bukan hampir setiap hari buka bersama. Jadi setiap orang yang mau berangkat itu bawa makanan, nenteng makanan. Setiap siswa itu nenteng. Nanti selesai latihan, papa menjelang maghrib langsung pagi-pagi takjil bareng-bareng, makan bareng-bareng. Wah, tiap hari tapak suci sana kayak gitu. Solidaritasnya luar biasa. Kalau ada yang sakit, oh sini sakit jenguk bareng rame-rame. Rela bareng, sehingga ada ikatan batin yang luar biasa antara siswa dengan guru. Antar guru, tapak suci yang ini tidak pernah ada di perguruan lain seperti kungfu, seperti karate, taekwondo, tidak sampai seperti itu. Kalau di perguruan lain, datang latihan, selesai pulang. Datang latihan, selesai pulang. Tapi di Mesir tidak seperti itu. Di tapak suci tidak seperti itu. Datang, doa, baru latihan, waktunya sholat, selesai sholat, wis masih ngumpul, santai sekali, luar biasa keakrabannya. Baik yang putra, baik yang putri, luar biasa. Tapi dulu tuh, yang pelatih putri itu selalu wanti-wanti. Syarat menjadi pelatih putri satu, harus sudah nikah. Soalnya apa? Saya mesti senang sama cowok Indonesia. Suka dilirik, kalau sudah nikah aman, gitu. Kalau masih bujang bahaya, kacau pokoknya. Rebutan. Kenapa kok cowok Indonesia buat rebutan? Cowok Indonesia itu kalem. Ini di Mesir. Kalau di sini lebih kalem lagi. Jadi ini kalem, lembut, sopan, ngomongnya pelan. Itu kan gitu. Kalau orang Mesir kalau bicara, jadi ngobrol biasa. Itu di pojok sana sini kedengeran. Ngobrol biasa gitu, kayak orang marah gitu. Kalau mereka lihat orang Indonesia ngobrol kok bisik-bisik gitu. Kan nggak denger, ngobrol kok bisik-bisik gitu kan. Karena kalau mereka ngobrol teriak-teriak. Terus orang Mesir itu egonya tinggi, nggak mau ngalah. Maka jangan kaget kalau di Timur Tengah banyak perang. Karena susah ngalah. Papasan mobil. Kalau di kita mobil ke sana, sini jalannya sempit. Salah satu ngeliat ke belakang, oh sana ada luas, berarti saya mundur, gitu. Mundur, minggir, silahkan maju, gitu. Terus sana kamu mundur, wah nggak bisa, kamu yang mundur. Wah akhirnya berjam-jam kelai kok, orang yang bisa maju. Egonya tinggi. Nah, orang Indonesia nggak ngalahan, monggo silahkan, gitu. Nah, itu kelebihannya, luar biasa. Maka orang Indonesia, akhirnya sekarang banyak orang Mesir yang nikah sama orang Indonesia. Di antaranya ya guru tapak suci sendiri sama siswanya bar dibantingi dinikahi kan gitu. Nah ini ya, jadi luar biasa lah. Baru setelah 26 tahun di sana, setelah lumutan, baru pulang ke Indonesia 2 tahun lalu menjadi pesantren, ya masih sederhana, masih rumah. Mudah-mudahan barokah mohon doanya. Masih rumah, yang kebanyakan juga orang duafa, yang bisa bayar-bayar, yang nggak bisa bayar ya silahkan Pak gratis kan gitu. Jadi khusus tafakufiddin ngaji kitab, karena memang di Muhammadiyah itu bukan jarang, banyak sekarang krisis kader, krisis dai, krisis ulama. Satu PDM itu yang bisa baca kitab ternyata nggak banyak. Maka ini keprihatinan bagi kita semuanya. Kenapa kok pengajian Muhammadiyah di mana-mana itu sepi? Ada satu PJM punya 17 ranting, mati suri kabeh. Realita. Ketua rantingnya 22 tahun. Ora tau diganti, soalnya orang sing gelem. Iya, real sekali saya sampai, ya Allah kok bisa seperti ini.
Kenapa? Usut punya usut, nggak ada dainya. Kayak gitu. Nggak ada yang bimbing, nggak ada yang jadi kiai kampung. Maka kita perlulah yang tafakuh fiddin, dari kesadaran jamaah untuk kemudian menyantrikan anak-anaknya yang khusus tafakuh fiddin, supaya rujuk ilal Quran wa sunnah, kembali ke Quran sunnah ini benar-benar ada. Tanggung jawab kita itu ada. Karena kalau semuanya itu ke SMA, ke kuliah jadi dokter dan insinyur, nanti yang jaga gawang di masjid siapa? Karena harus ada yang jaga gawang di masjid, yang mau pengen jamaah, yang ngaji bersama jamaah. Karena roh Muhammadiyah itu ada di situ. Kalau dai-dai yang kosong, roh Muhammadiyahnya nanti bisa luntur. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jamaah sekalian nanti tidak terasa kita sudah tinggal 10 hari terakhir ya. Sudah puasa yang ke-20. Puasa ini kesempatan luar biasa bagi kita untuk beribadah. Puasa ini satu-satunya bulan dari 12 bulan yang Allah berikan keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya adalah malam Lailatul Qadar. Tidak ada bulan yang punya keistimewaan seperti bulan Ramadan. Ya, kalau 1 minggu dikasih keistimewaan hari Jumat, maka kalau 1 tahun dikasih keistimewaan 1 bulan, yaitu bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir. Tinggal sebentar. Dulu sebelum Ramadan kita sering berdoa, mudah-mudahan kita segera atau diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menangi bulan Ramadan. Kita selalu berdoa sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa fir lana dunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa fir lana dunubana wa balighna Ramadana wa fir lana dunubana. Sejak bulan Rajab kita sudah berdoa terus. Sekarang kita sudah sampai bulan Ramadan, tinggal 10 hari, maka kita manfaatkan sebaik mungkin. Di malam terakhir atau di 10 hari terakhir ini biasanya Rasulullah SAW semakin rajin. Kalau istilah dalam hadis itu mengencangkan ikat pinggang. Untuk apa? Untuk beribadah. Para ulama mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh di malam ke-10 ini. Bisa 23, 21, 23, 25, 27, 29. Karena para ulama mengatakan dari 10 hari terakhir ini yang mungkin turun malam Lailatul Qadar itu malam ganjil. Tapi bisa juga malam genap, bisa 22, 24, 26, 28, bisa saja. Tapi para ulama mengatakan yang paling kuat pendapatnya adalah di malam ganjil. Dari malam ganjil ini yang paling kuat pendapatnya adalah yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada tanggal 27 Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maka kalau orang Mesir, orang Saudi, orang Arab pada umumnya itu biasanya memperingati malam nuzulul Quran itu di malam ke-27
Ramadan. 27. Kalau di kita biasa tanggal berapa? 17 ya. 17. Kalau di Arab, di Mesir, di Saudi memperingati malam nuzulul Quran itu pada tanggal 27 Ramadan. Dan biasanya khataman Qur'annya itu 27 Ramadan. Kalau di Mesir, tapi khataman Qur'annya bukan khataman ngaji bareng itu enggak, tapi taraweh. Karena tarawehnya satu kali taraweh itu 1 juz lebih. Sekali taraweh, sehingga diperkirakan malam 27 itu selesai. Nah, kalau kita tadarusannya, kalau misalnya sholatnya, maka sholatnya lama. Dan biasanya nanti ditutup dengan kunut tok, kunut witir di malam 27 itu setengah jam. Jadi kita sholat tarawih itu bisa 2 jam. Kalau yang nggak biasa, sayang gini terus setengah jam. Ya. Itu ramai sekali. Kalau di Mesir itu ada syekh yang sangat terkenal namanya Syekh Jibril. Syekh Jibril ini baca Qur'annya sangat bagus. Cuman tinggalnya tidak di Mesir, tinggalnya di Amerika. Mulai malam 27 itu dia dipanggil Mesir. Imami di masjid namanya Masjid Amr bin As. Untuk imami apa? Sholat taraweh. Masjid Amr bin As itu masjidnya besar sekali. Muat kalau sekian ribu orang muat lah, 5.000 jamaah kayaknya lebih. Besar masjidnya. Tapi kita tanggal 27 kalau hendak ingin ikut sholat taraweh dan dapat masuk dalam masjid, maka asar harus berangkat. Asar harus sholat di dalam masjid. Kalau terlambat, full masjid sudah dikunci, sudah penuh, maka kita sholatnya nanti di luar. Jadi hanya untuk guru sholat taraweh itu kita berangkatnya asar. Asar sudah di situ. Itu memang suaranya sangat merdu, bagus, kunutnya itu yang luar biasa. Itu kalau sudah kunut itu jamaah nangis semua, nangis tuh. Apalagi kalau sudah membaca doa tentang azab, doa supaya diampuni dosa-dosanya, nangis semua. Jadi nangisnya beneran, bukan nangis karena kesel, karena rampung-rampung, enggak, asli. Jadi khusyuk sekali memang, luar biasa. Dan sholatnya di Mesir macam-macam, ada yang 23, ada yang 11. Tapi kalau sekarang mayoritas 11. Meskipun 11 tetap selesainya 1 jam. Nek 23 2 jam. Jadi rawon kok sembahyang 23 rakaat 10 menit rawon. Cap opo. Tumak ninai ora kecekel kan, nggak sah nanti. Karena yang terpenting sholat itu syarat rukunnya terpenuhi. Ya. Jadi di malam 27 itu karena istimewa. Di masjid-masjid ramai di malam 27 itu. Karena sama-sama ingin menikmati, mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu? Di situ diturunkan Al-Qur'an. Loh, kok di Indonesia tanggal 17 piye ceritane? Di Indonesia kan nuzul Quran tanggal 17. Ini ada sejarahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat ini merupakan ayat pertama yang turun kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konon ayat pertama ini turun pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga orang Indonesia mengambil ayat ini, momen ini untuk memperingati malam nuzulul Quran. Karena ayat pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah ayat Iqra yang itu turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Loh, terus bagaimana yang pada tanggal 27?
Ini katanya tanggal 17, yang ini katanya 27. Jaraknya jauh. Maka para ulama mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya Al-Quran kami turunkan pada malam Lailatul Qadar adalah Al-Quran lengkap. Al-Quran lengkap diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini langit ketujuh. Langit tujuh. Semua turun bareng. Baru setelah itu dari Baitul Izzah itu diturunkan ke Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit sesuai dengan kondisi. Diturunkan selama 23 tahun. Jadi Quran semuanya itu turun di Baitul Izzah. Dari itu kemudian diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Dari sini maka sekiranya ada yang hendak memperingati malam Lailatul Qadar atau malam nuzulul Quran pada tanggal 17, silahkan. Karena berdasarkan pada ayat pertama kali yang turun. Jika ada yang hendak memperingati malam nuzulul Quran pada tanggal 27, juga silahkan, karena Al-Quran itu turun semuanya dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah itu pada tanggal atau pada malam Lailatul Qadar, yang oleh para ulama mengatakan tanggal paling kuat itu tanggal 27. Meskipun tidak yakin tanggal 27, tidak yakin, tapi dikuatkan oleh para ulama tanggal 27. Maka tanggal 27 khususnya itu digunakan untuk syahrul layali, lek-lekan. Aslinya biasanya kalau di Mesir itu mulai tanggal 20, mulai sekarang berarti itu di masjid-masjid itu biasanya sudah ada kelambu, ya, ada kelambu. Dari sana ke kelambu begini. Untuk apa? Untuk juga menjalankan sunnah lain, yaitu untuk beriktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam diri di dalam masjid untuk mengibadah. Niat iktikaf, baca Quran, sholat sunnah, ngaji, tadarusat, baca buku juga boleh. Ibadah apapun dilakukan di dalam masjid. Sampai nginep, maka mereka biasanya itu bawa makan. Nah, nanti tidur di situ, buka puasa di situ, sahur di situ, malah dibuat kelambu. Nanti yang putri sendiri, nanti yang sebelah sini yang putra sendiri. Nanti ada masjid-masjid besar, biasanya ada pengumuman, masjid ini mengadakan iktikaf, masjid ini mengadakan iktikaf. Karena tidak semua masjid mengadakan iktikaf. Kalau yang mengadakan iktikaf biasanya dikasih satir. Untuk apa? Orang-orang di situ yang mau tidur, yang mau apa, ngumpul di situ. Dan tidak perlu membuat tenda dalam masjid. Karena sekarang ada baru viral ini, jadi menjual tenda kecil, taruh di dalam masjid, buat nginep, buat takjil, buat sahur, buat tidur. Orang usah, nggak perlu. Jadi langsung di sini saja. Ada yang kadang bawa bantal, ada yang bawa bantal, bawa apa? Nah, untuk iktikaf, ibadah itu pahalanya luar biasa. Niatnya apa? Niatnya biasa saja. Bismillah, saya niat iktikaf, udah selesai. Kapan, berapa lama maksimal atau minimal waktunya? Minimal lah blok. Jadi saya duduk habis sholat, bismillah saya niat iktikaf sebentar. 10 menit blok, sah. 20 menit sah. Tapi sunnahnya selama 10 hari terus menerus. Keluar lek darurat. Mau keluar mau belanja dulu, sebentar anak saya belum dibelikan baju, kan? Beli kebutuhan lebaran dulu, nanti balik lagi ke masjid. Boleh. Atau yang mau pipis, mau BAB, atau mau pulang nengok, mau tidur sebentar di rumah, silahkan. Nanti datang lagi ke masjid, iktikaf lagi. Boleh. Cuman kalau sudah keluar masjid sudah batal iktikafnya. Sehingga nanti masuk lagi, niat lagi, bismillah saya niat iktikaf. Nah, Al-Quran, ngaji.
Dari tanggal berapa mulai sekarang sampai akhir Ramadan. Ramai sekali kalau di Mesir, ramai sekali. Masjid-masjid itu pada itikaf. Maka tidak kaget kalau kita masuk masjid itu ada kelambu, ada bantal, naik kasur orang biasanya, tapi pada bawa bantal, bawa apa tuh, panci, rantang buat sahur, buat buka. Nah, nanti di situ biasanya kalau udah buka itu saling berbagi. Nah, nanti ada juga yang orang yang sukanya sedekah khusus untuk orang-orang itikaf, ada juga. Jadi orang-orang yang mampu sedekah takjilnya itu untuk diberikan kepada mereka yang senang itikaf di masjid-masjid. Jadi suasananya luar biasa. Nah, ini tradisi ini memang kalau di kita belum banyak. Sudah ada beberapa masjid tetapi belum banyak masjid yang mengkoordinir soal iktikaf ini. Tapi sekiranya dikoordinir akan sangat bagus. Ya, sangat baik sekali. Nanti tadarus bersama, tadarus ya. Istilahnya orang Indonesia itu tadarus. Tadarus itu arti aslinya itu belajar bersama. Kalau membaca Quran itu ya qiraatul Quran. Kalau tadarus itu arti aslinya belajar. Maka isim apa kan dari kata tadarrusa yudarrisu tadrisan. Ya kan? Maka ada kata-kata madrasatun juga kan, sekolahan, tempat untuk belajar. Jadi tadarus itu sebenarnya ngaji bareng-bareng, baca satu ayat, dua ayat, dipahami bersama, diterangkan isinya opo, biar kita tahu kandungan Al-Quran. Itu tadarus, arti tadarus artinya seperti itu. Besok 2-3 ayat lagi pelajari bersama, baca artinya, terjemahnya, tafsirnya, ngaji bareng, kan seperti itu. Kita tadarus. Tetapi kemudian kata ini berubah. Kalau di Indonesia tadarus itu artinya qiraah, membaca. Dua-duanya baik. Kalau iso tadarus tenanan, bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, itu sangat baik. Tapi andai kata tidak, sekadar tahsin atau sekedar membaca, itu pahalanya juga sudah sangat luar biasa. Karena orang membaca Al-Quran itu satu bacaan, satu huruf, hitungannya per huruf. Satu huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Alif lam mim. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Kalau kita baca bismillah, bismillah itu niat apa bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam. Oh, banyak sekali itu, berapa puluh, itu berapa ratus sudah kebaikan yang kita dapatkan hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apalagi di bulan Ramadan. Lipatannya itu bisa 10 kali lipat, bisa 70 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa tak terbatas. Lipatan dari pahala yang dilakukan di bulan Ramadan. Sekiranya dilipatkan 10 saja, alif lam mim itu sudah 30, dikalikan 10 sudah 300 pahala yang kita dapatkan. Ini Ramadan, makanya kesempatan di mana-mana kalau Ramadan itu baca Quran khataman. Kalau di Mesir, kalau sudah Ramadan seperti ini di metro itu apa? Kereta ya, kereta MRT. Orang itu baca Quran, di mobil baca Quran, berhenti di jalan-jalan sampai santai baca Quran gitu. Jadi Ramadan itu kerasa sekali bulan ibadah karena di mana-mana orang baca Quran, bukan hanya di masjid, tetapi di jalan, di mobil-mobil, ya orang baca Quran. Kemudian kajian murotal Al-Quran di rumah-rumah, di pinggir-pinggir jalan, di toko-toko itu murotal. Jadi kemana-mana itu kita dengarkan tuh bacaan Quran. Kalau kita nggak sempat baca, kita mendengarkan dari jalan-jalan, dari bis, mobil. Ini kita naik kendaraan apa aja itu kita dengarkan Quran. Jadi indah sekali. Jadi suasana Ramadan luar biasa. Dan kalau di Mesir yang ramainya itu Ramadan. Selesai Ramadan Idul Fitri sepi. Idul Fitri itu sepi. Nah kalau di kita kan ramai Idul Fitri. Orang ribut di Idul Fitrinya. Kalau sana ramainya di Ramadannya itu.
Kalau ada Idul Fitri sudah selesai. Karena memang pahala terbesarnya di bulan Ramadan itu, bukan di Idul Fitrinya. Nah, nanti kalau Idul Fitri orang Mesir, karena orang Mesir itu terbiasa tidur pagi. Habis sholat Idul Fitri, pulang, sarapan, makan, turu. Aneh ya? Habis sholat Id, mulai sarapan bareng, turu. Malamnya nggak tidur itu semalam itu mereka itu. Sahrul layali, lek-lekan gitu. Untuk sampai pagi. Nah, nanti kalau jahat itu udah sepi. Jadi nggak kayak di kita. Kalau kita kalau udah 10 malam terakhir pada ribut cari apa? Kebutuhan untuk Idul Fitri. Waduh, roti ini udah dituku, kambing ini udah nganyar. Semumet kan. Jadi yang dipikir itu kebutuhan Idul Fitrinya itu. Sampai-sampai softnya makin maju, makin maju, makin maju. Soalnya apa? Mumet kebutuhan. Cek utang-utang sopo. Ya orang tuh pandiannya anaknya nangis, kan? Orang di duit, kan? Mikir kasih lalu orang terawehan. Akhirnya terawih yang awal bulannya itu full masjid, makin maju, 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 maju. Akhir Ramadan tinggal 2 baris. Padahal para ulama mengatakan yang namanya Ramadan itu apa? Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya rahmah, tengahnya maghfirah, terakhirnya itqun minan nar. Itqun minan, dibebaskan dari api neraka. Jadi yang kita pikirkan semestinya di sana, kira-kira Ramadan itu hati saya ini sudah bersih belum, sudah suci belum gitu. Kira-kira saya sudah lepas dari dosa-dosa belum? Kira-kira maksiat saya berkurang enggak? Karena yang namanya Ramadan kan sekolahan, maka kita jadikan sekolahan beneran. Kalau Ramadan ke masjid, maka setelah Ramadan juga sering ke masjid. Kalau Ramadan sering tadarus Al-Quran, setelah Ramadan juga harus sering tadarus Al-Quran. Kalau Ramadan sering sholat taraweh, setelah Ramadan sholat malam. Sholat malam, karena menurut Muhammadiyah, menurut fatwa Tarjih, yang namanya qiyam Ramadan itu sesungguhnya sama dengan qiyam lail, sholat malam, sama persis. Bedanya itu ditaruh di bulan Ramadan. Dan kalau kita rajin sholat qiyam Ramadan, sholat taraweh, kita ikhlas karena Allah Ta'ala sampai akhir Ramadan. Apa pahalanya? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang rajin melaksanakan sholat taraweh, sholat qiyam Ramadan karena iman dan untuk mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu dan telah lewat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dosa yang kaitannya dengan Allah, bukan dosa yang terkait dengan manusia. Meskipun dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kok sholat taraweh nggak pernah berhenti, kalau punya utang tetap harus dibayar. Ojo mentang-mentang lo jangan diampuni dosa orang bayar utang, nggak tak bayar utangnya, nggak bisa. Tetap utang harus dibayar. Kalau punya salah dengan orang lain, tetap harus minta maaf. Harus minta maaf. Jangan sampai hak-hak manusia ini justru lalai. Kalau kita berdosa, maksiat kepada Allah, itu kita istighfar, selesai urusan. Astagfirullah ya Allah, tadi semakin terlambat. Astagfirullah, selesai urusan. Tapi kalau sama manusia mau istighfar 1000 kali, 20.000 kali, 100 kali, 100 juta, nggak kelar sebelum kita minta maaf, sebelum minta dimaafkan. Kalau utang harus dibayar. Bahkan Rasul sendiri sampai mengatakan apa? Barang siapa mempunyai berjihad kepada Allah, kemudian dia masih punya utang, meskipun dia berjihad, kemudian dihidupkan lagi, jihad lagi, syahid dihidupkan lagi, jihad lagi, syahid dihidupkan lagi, kalau dia masih punya utang, kata Rasulullah apa? Ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainu walladzi nafsi Muhammad biyadihi
Walladzi nafsi Muhammad biyadihi, sesungguhnya demi jiwa yang Nabi Muhammad itu berada di dalam genggaman tanganku, sekiranya ada orang dia berjihad di jalan Allah, thumma qutila, kemudian syahid, thumma jahada, kemudian dia berjihad lagi, thumma qutila, kemudian syahid lagi, kemudian dihidupkan lagi, demi Allah, kata Rasul, ma dakhalal jannah, dia tidak akan masuk surga kalau dia masih punya utang, walam yubdo an hudainu, sementara dia belum membayar hutangnya, meskipun hutangnya cuma Rp1.000, meskipun hanya Rp500, maka kudu hati-hati terkait dengan hutang. Jadi meskipun pasomatan full, kata Allah, nanti akan dibebaskan dari api neraka. Sholat malamnya nggak pernah berhenti, tetap kalau hak manusia harus dipenuhi. Kalau salah harus minta maaf. Makanya kemudian pada hari Raya Idul Fitri di Indonesia ada tradisi yang cukup bagus, namanya tradisi halal bihalal. Halal bihalal itu nggak ada di Mesir, nggak ada di Saudi. Itu khusus tradisi Indonesia, saling memaafkan. Dan itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasul, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw malihi falyatahallal minhul yaum. Siapa yang pernah punya kesalahan kepada sesama saudaranya, sesama muslim, baik dia itu pernah mencaci dia, menyakiti hatinya, min irdihi, dari kehormatan dia, aw malihi, atau harta, pernah ngutang nggak bayar atau apa, pernah ngambil barang orang lain tanpa izin, min malihi falyatahallal minhul yaum, maka hendaklah sebelum dia mati dia minta maaf, minta dimaafkan. Qabla alla yakuna dinaran wala dirhaman, sebelum kelak di akhirat itu yang namanya harta benda tidak berguna lagi. Karena orang itu kelak baru masuk surga. Orang masuk surga itu kalau bersih dari dosa. Kalau orang masih ada dosa meskipun kecil, nggak bisa masuk surga. Maka Allah kasih cara membersihkan dosa itu. Caranya di dunia apa? Sering istighfar, kalau dengan orang lain saling minta maaf. Ini untuk membersihkan dosa kita di dunia, termasuk di bulan Ramadan ini banyak istighfar. Ya, banyak istighfar untuk apa? Membersihkan dosa. Karena membersihkan dosa di dunia lebih ringan. Kalau di akhirat membersihkan dosanya dibakar di neraka. Sampai bersih, sampai gosong, sampai kebuki malaikat gitu. Kalau sudah bersih baru masuk surga. Tahu Nabi kita Nabi Adam? Nabi Adam loh, salah satu tok, hanya punya satu kesalahan. Apa itu? Makan buah khuldi. Hanya satu kesalahan, diusir dari surga. Nah, dewi salih piro. Nah, Nabi Adam yang salah siji tok diusir dari surga. Kita salahnya berapa? Gunjingin orang, ya, ngomongin tetangga, ya, kadang ngapresi, ya, kadang mudah-mudahan nggak ngutil barangkali, ya. Nah, sering itu bicara orang lain, malah kasih punya bekas saya gitu, sama-sama itu, saya gitu tidak kayak apa ya, makro padahal perasaan nggak kerja, tapi kok wah pasti butuh gitu kan. Jadi gunjung orang, ngomong orang, wah itu anaknya bisa sekolah padahal kerjanya kayak gitu doang, duitnya dari mana ya? Apa urusannya kita kan? Apa urusannya tahu dia bisa sekolah ya alhamdulillah, dia punya mobil mewah alhamdulillah, bisa bangun rumah kita alhamdulillah gitu. Jangan kemudian semua yang dilakukan orang lain dijadikan gunjingan, dijadikan bahan pembicaraan. Nah ini bahaya, ini namanya. Ini kita sudah melanggar harga diri orang lain. Maka fal yatahallal minhul yaum, harus saling memaafkan. Kenapa? Karena orang baru bisa masuk surga kalau sudah bersih dari dosa dan kesalahan. Selama masih ada dosa dan kesalahan, meskipun satu saja belum bisa masuk surga. Makanya Nabi Adam diusir dari surga hanya satu kesalahan. Dewi dosanya kayak umum. Maka kita harus banyak istighfar, saling minta maaf. Jangan-jangan kita pernah salah kepada orang lain, ora sengaja.
Jangan-jangan kita pernah menggunjing orang lain tanpa sengaja. Maka wong Indonesia cerdas membuat acara halal bihalal kelak setelah selesai Ramadan, setelah Idul Fitri. Ini hanya di Indonesia, di Mesir nggak ada. Tapi ternyata sudah 5:30 lewat, sudah habis jatah waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita gunakan sebagai ringkasan 10 hari terakhir ini untuk semakin menggiatkan ibadah kita. Yang hendak iktikaf silakan iktikaf, yang hendak di rumah jangan lupa untuk ngaji Qur'annya, untuk sahrul layali lek-lekan ngaji baca Qur'annya, sholat sunnahnya semakin diperbanyak karena pahala luar biasa. Syukur-syukur kita bisa mendapati malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, pahalanya dilipat gandakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad ini yang telah memberikan tausiah yang sangat penting semoga apa yang